Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Anak-anak, hari ini pelajaran IPS dengan materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Anak-anak, marilah kita mulai belajar IPS. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau yang sering disebut dengan kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang? Akibat apa saja yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Untuk menjawabnya, mari kita pelajari berikut ini. Berbagai perubahan akibat interaksi antar ruang antara yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut membentuk daerah perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah, karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Contohnya, kawasan industri, kampus, pusat perbelanjaan. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibat terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lain misalnya pedagang sayur, wira swasta,
atau supir, dan lain-lain. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Misalnya, pembangunan kereta api listrik jarak dekat atau KRL, busway, MRT yang ada di Jakarta. Kelima, adanya perubahan sosial budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam. Misalnya, sebagian besar etnik Sunda kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Perubahan ekonomi. Sektor perekonomian utama Indonesia adalah agraris. Potensi alam Indonesia sangat mendukung kegiatan pertanian. Seiring kemajuan zaman, aktivitas ekonomi penduduk Indonesia mengalami perubahan. Sektor perdagangan, industri, dan jasa mulai berkembang. Perubahan ini berdampak terhadap interaksi antar ruang di Indonesia. Misalnya, kebutuhan hidup penduduk terpenuhi, pertumbuhan ekonomi meningkat, daya saing ekonomi meningkat, dan masyarakat cenderung lebih konsumtif. Peningkatan kualitas pendidikan. Penduduk yang berpendidikan bagus berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas diri. Untuk menempuh pendidikan, seseorang pelajar kadang harus melewati jarak yang jauh seperti di luar daerah. Kualitas pendidikan khususnya jenjang pendidikan tinggi di setiap daerah berbeda-beda. Tidak setiap daerah memiliki perguruan tinggi. Kondisi tersebut mendorong mahasiswa menempuh pendidikan tinggi di daerah lain. Pendidikan yang berkualitas akan membawa dampak positif bagi masyarakatnya, yaitu 1. Keterampilan sumber daya manusia bertambah. 2. Daya saing sumber daya manusia meningkat. 3. Pola pikir masyarakat lebih rasional. Demikian materi IPS untuk hari ini. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.